Kami mempersembahkan renungan santapan rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Yehezkiel pasal yang ke-37 ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-14. Yehezkiel pasal yang ke-37 ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-14. Lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini. Aku memberi nafas hidup di dalammu, supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup, supaya kamu hidup kembali, dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku, dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara. Sungguh suatu suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Sedang aku mengamat-amatinya. Lihat, urat-urat ada, dan daging tumbuh padanya. Kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernafas. Maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada nafas hidup itu, bernubuatlah, hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah, hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin, dan berembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku, dan nafas hidup itu masuk di dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya, suatu tentara yang sangat besar. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh, mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering, dan pengharapan kami sudah lenyap. Kami sudah hilang. Oleh sebab itu, bernubuatlah dan katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh, aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya, dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel. Dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan. Pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya, aku akan memberikan rohku ke dalammu, sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu, dan kamu akan mengetahui bahwa Aku, Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Ayat mas renungan hari ini terambil dari Yehezkiel pasal yang ke-37 ayat yang ke-5. Aku memberi nafas hidup di dalammu, supaya kamu hidup kembali. Renungan hari ini berjudul Allah yang Memulihkan, ditulis oleh Kimya Lauder. Sahabat ODB, pada tanggal 4 November 1966, bencana banjir yang melanda Firenze, Italia, menenggelamkan lukisan Perjamuan Terakhir karya Giorgio Vasari dalam genangan lumpur, air, dan minyak selama lebih dari 12 jam. Catnya menjadi pudar dan bingkai kayunya rusak berat, sehingga banyak orang yang menganggap karya seni itu tidak terselamatkan lagi. Namun setelah melakukan upaya konservasi yang tekun selama 50 tahun, para ahli dan relawan berhasil mengatasi rintangan-rintangan yang luar biasa untuk memulihkan lukisan yang sangat berharga itu.
Ketika bangsa Babel menaklukkan Israel, umat merasa putus asa. Mereka dikelilingi kematian dan kehancuran dan sangat membutuhkan pemulihan. Selama masa kekacauan, Allah membawa Nabi Yehezkiel ke suatu lembah dan memberinya penglihatan yang menempatkannya di antara tulang-tulang kering. Allah bertanya, "Dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali?" Yehezkiel menjawab, "Ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui." Yehezkiel pasal yang ke-37 ayat yang ketiga. Allah kemudian memerintahkan sang nabi untuk bernubuat kepada tulang-tulang itu, supaya semuanya itu hidup kembali. Yehezkiel berkata, "Segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara. Sungguh, suatu suara berderak-derak dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain." Melalui penglihatan itu, Allah mengungkapkan kepada Yehezkiel bahwa pemulihan Israel hanya dapat dilakukan oleh Allah semata. Saat kita merasa seolah segala sesuatu dalam hidup ini sudah hancur lebur dan tidak dapat diperbaiki, Allah meyakinkan kita bahwa Dia sanggup membangun kembali puing-puing kehancuran kita. Dia akan memberi kita napas dan kehidupan yang baru. Sahabat ODB, apa yang rusak dalam kehidupan Anda? Lalu bagaimana Anda dapat bergantung pada Allah untuk mendatangkan pemulihan? Mari kita berdoa. Ya Allah, ada bagian-bagian dalam hidupku yang seolah takkan dapat dipulihkan kembali. Aku pernah mencoba memperbaikinya sendiri, tetapi kini satu-satunya harapan untuk pemulihanku adalah diri-Mu. Amin.